Isa Al-Masih tidak naik ke surga dalam pengertian yang sama seperti yang diperingati dan dirayakan oleh orang-orang Kristen sedunia hari ini. Nah, tetapi di Kristen justru menggunakan nama Isa Al-Masih dalam doktrin mereka, dalam dakwah mereka, dalam penyebaran keagamaan mereka. Mereka bawa nama Isa Al-Masih. Nah, kalau di Islam nggak pernah kita bawa Masjid Yesus Kristus, enggak. Nggak pernah bikin perayaan-perayaan menggunakan nama Yesus Kristus, enggak. Ya, saya nggak pernah nemu ada nama masjid namanya Masjid Yesus Kristus. Ya, atau misalnya Jamaah Yesus Kristus, enggak. Di Islam enggak ada Islam menggunakan istilah-istilah itu. Tetapi di Kristen, nama Isa Al-Masih, nama gereja ada Isa Al-Masih banyak. Jemaat-jemaat menggunakan nama Isa Al-Masih banyak kok. Ya, silakan ketik aja di Google ya. Ketik aja gereja Isa Al-Masih atau hal-hal yang terkait dengan nama Isa Al-Masih banyak sekali. Bahkan di terjemahan Bible pun, sahabat, di terjemahan Bible pun beberapa versi juga menggunakan nama Isa Al-Masih. Sekarang sahabat, saya akan tunjukkan ini versi yang lain lagi. Ya, jadi ini sama-sama terjemahan Bible yang bikin dari Kristen sendiri. Coba perhatikan di sini sahabat. Versi Sileber 2011. Coba dibaca di sini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Isa Al-Masih, ini kesaksian Yesus sendiri. Jadi itu satu rangkaian ya. Jadi manusia berdosa, kemudian Tuhan yang nebus ya. Jadi manusia berdosa, tapi Tuhan yang dihukum mati. Itu yang saya sering pertanyakan di channel ini. How you do that? I'm going to give you 5 words in the English language. They have to be all at the same time. Surrender, submission, obedience, sincerity, and peace. Do you want those things in your life? Yes, sir. I do too. This word in Arabic is one. It takes 5 words in English. You know what the word is in Arabic? Islam. Islam? That's the word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Fakta Islam TV, terima kasih atas dukungan Anda untuk perkembangan channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Upaya kita bersama dalam rangka menghempaskan, menghadang, menghalau anasir-anasir penyesatan, pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Walaupun cuma subscribe, walaupun cuma share, like, tapi itu bagian dari amunisi untuk menghadang anasir-anasir penyesatan itu. Dan Anda menjadi bagian dari upaya dakwah kita bersama-sama mencerdaskan umat. Sahabat, kali ini saya akan mereview, mereaction komentar Dr. Deki Gadas, seorang pimpinan perguruan tinggi teologi ya, sekolah teologi kalau nggak salah ya, Dr. Deki Gadas gitu ya. Ya, saya nggak tahu beliau ini pendeta apa bukan, tetapi setahu saya dia memimpin sebuah perguruan teologi seperti itu. Nah, di sini si Deki Gadas ini berkomentar tentang perayaan yang kemarin kenaikan Isa Al-Masih, peristiwa kenaikan Isa Al-Masih. Ternyata beliau kontra dengan penggunaan istilah ini dengan alasan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah naik ke surga. Yesus berbeda dengan Isa Al-Masih. Itu intinya sebenarnya. Tetapi ada poin yang menurut saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Deki Gadas. Dia mencoba menggugat penggunaan istilah kenaikan Isa Al-Masih. Nah, walaupun kita berangkat dari paradigma, dari cara pandang berbeda, tetapi titiknya saya sepakat bahwa penggunaan istilah kenaikan Isa Al-Masih itu memang perlu dipersoalkan. Dan saya juga mempersoalkan ini sebenarnya dari dulu. Saya sering ngobrol sama teman-teman
setiap muncul tanggal merah perayaan kenaikan Isa Al-Masih, bahkan wafatnya Isa Al-Masih, saya sangat galau dengan istilah ini. Kenapa? Sangat-sangat menurut saya ini sangat menyesatkan penggunaan istilah ini. Ya. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi konten pembahasan saya, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Deking Gadas soal kenaikan Isa Al-Masih. Saudara, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini hanya semacam video ringkas mengoreksi banyak orang Kristen yang latah. Saudara, hari ini saya menerima beberapa ucapan selamat, termasuk juga melihat di beberapa status WhatsApp yang ada di kontak saya, mengatakan selamat merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Saudara-saudara, itu satu kesalahan dan itu tidak akurat dan bahkan bisa menjadi sebuah sinkretisme. Ya, sinkretisme itu berarti orang memblender, ya, mencampur adukan dua keyakinan agama religius yang berbeda menjadi satu keyakinan baru hasil gabungan dari keduanya. Nah, sebagai catatan, semua yang saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan fakta. Ya, tidak ada yang merupakan tafsiran saya sendiri. Saya hanya menarik implikasi-implikasi yang secara jelas terkandung di dalam fakta-fakta yang ada. Ya, ringkas saja, Isa Al-Masih tidak naik ke surga dalam pengertian yang sama seperti yang diperingati dan dirayakan oleh orang-orang Kristen sedunia hari ini. Oke. Nah, jadi Deking Gadas itu menyoal tentang penggunaan istilah kenaikan Isa Al-Masih. Cuma dia berangkat dari keyakinan bahwa Yesus dan Isa Al-Masih adalah tidak sama. Yesus dalam Kristen dan Isa Al-Masih dalam Islam adalah tokoh yang berbeda dengan berbagai tinjauan menurut Deking Gadas. Tapi soal istilah perayaan memperingati peristiwa kenaikan Isa Al-Masih, saya sepakat dengan Deking Gadas. Ya, saya termasuk yang sangat-sangat tidak ingin istilah ini diterus-teruskan. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini memang perlu digugah. Kenapa? Kalau menggunakan istilah kenaikan Isa Al-Masih sama seperti menggunakan istilah wafatnya Isa Al-Masih di kalender, ya, di cuti bersama, seperti itu sangat-sangat melecehkan menurut saya. Kenapa? Saya jadi bingung kalau menggunakan istilah wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, sebenarnya memperingati itu siapa? Kristen? Enggak. Islam juga enggak. Lantas yang memperingati itu sebagai hari besar itu siapa? Untuk siapa coba? Nah, kenapa saya menyatakan seperti itu? Alasannya jelas. Coba kita runut ya. Kalau kita menggunakan istilah kenaikan Isa Al-Masih, Isa Al-Masih itu adanya di Al-Quran, diimani oleh umat Islam. Ya, Isa Al-Masih putra Maryam, seorang nabi yang lahir tanpa ayah, hanya memiliki seorang ibu. Ya, peristiwa kelahirannya, peristiwa menghamilkan Nabi Isa Al-Masih itulah peristiwa ajaib, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Bunda Maria sehingga lahir, ya, seorang nabi. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah. Nah, Muslim itu mengimani seperti itu, nama Isa Al-Masih. Tetapi kenaikan Isa Al-Masih sendiri itu tidak ada perayaan, tidak ada peristiwa yang dianggap penting dalam Islam. Sama sekali tidak. Tetapi kalau di Kristen ada kenaikan Yesus Kristus, nggak masalah kenaikan Yesus Kristus. Ya, karena Kristen mengimani nama Yesus Kristus, bukan Isa Al-Masih. Tapi kenaikan Isa Al-Masih ini untuk siapa? Di Kristen enggak, di Islam. Tapi kenaikan Isa Al-Masih itu enggak ada di Islam. Itu jadi problem. Lebih parah lagi istilah wafatnya Isa Al-Masih. Kan? Sebelum kenaikan kan wafatnya dulu. Wafatnya Isa Al-Masih.
Ini lebih mengenaskan lagi, ini lebih melecehkan lagi dari sisi agama Islam. Saya sebagai seorang muslim itu tentu sangat tersinggung dengan istilah itu. Kenapa? Karena dalam Islam Isa Al-Masih putra Maryam sampai hari ini belum pernah mengalami kematian. Satu-satunya nabi yang sampai hari-hari ini, sampai detik ini masih hidup dan diwafatkan jelang kiamat nanti adalah Isa Al-Masih. Jadi di tahun 2023 ini masih ada loh nabi yang masih hidup. Masih ada nabi yang hidup, yaitu Isa Al-Masih, tetapi nggak bersama kita karena diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? Ya, wallahu alam, Allah yang maha tahu. Kalau dalam Kristen mengatakan Yesus Kristus diangkat ke surga. Kalau dalam Islam tidak mengimani itu, ya. Di Islam tidak mengimani bahwa Tuhan Sang Pencipta, Sang Khalik ini berada di makhluk, yaitu di surga. Surga itu makhluk. Ya, surga itu ciptaan Allah Sang Pencipta. Masa iya Allah bermukim atau bergantung bertempat tinggal di makhluknya? Seperti itu. Islam tidak mengimani itu. Tapi saudara kita di Kristiani kan selalu mengatakan, ya Bapa, Tuhan Bapa itu di surga. Dalam doanya kan juga begitu, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, dan bla bla bla. Nah itu berarti mereka mengimani bahwa Bapa Tuhan Sang Pencipta itu adanya di sorga. Dalam Islam tidak menerima itu karena sorga itu adalah makhluk dan Allah Sang Pencipta tidak bergantung kepada makhluk. Ya, nah itu. Jadi kalau dikatakan wafatnya Isa Al-Masih, ya sebelum kenaikan Isa Al-Masih, itu sangat melecehkan. Ya, sangat tidak diterima dalam Islam. Ya, menghina agama, menghina keyakinan Muslim kalau mengatakan wafatnya Isa Al-Masih. Tapi kalau dikatakan wafatnya Yesus Kristus, ya tidak masalah. Itu saudara kita di Kristiani mengimani itu. Yesus mati di salib, itu ya. Dalam Islam tidak ada istilah seperti itu. Kalau begitu penggunaan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih buat siapa coba? Kristen nggak kena, Muslim juga nggak kena. Nah ini membingungkan jadinya. Jadi seperti dikatakan Deki Gadas, ya ini sinkretis jadinya. Jadi dua keyakinan, kenaikannya dari Kristen, wafatnya dari Kristen, tapi Isa Al-Masihnya itu dari Islam. Adanya di kitab suci Al-Quran, bukan di Bible. Jadinya campur. Bingung untuk siapa. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini, saya sepakat dengan Deki Gadas bahwa ini persoalan ya, persoalan. Mudah-mudahan ke depan itu nggak ada lagi istilah kenaikan Isa Al-Masih, wafatnya Isa Al-Masih. Tapi kalau dikatakan wafatnya Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, saya 100% sangat-sangat sepakat. Harusnya memang istilah itu yang dipakai. Supaya jelas, ini merayakan siapa? Peristiwa ini siapa yang merayakan? Saudara kita di Kristiani, Muslim tidak merayakan, tidak ada mengenal istilah perayaan seperti itu. Jadi itu penegasan di awal. Oke, kita dengarkan lanjut apa yang dikatakan oleh Deki Gadas. Isa Al-Masih tidak naik ke surga dalam pengertian yang sama seperti yang diperingati dan dirayakan oleh orang-orang Kristen sedunia hari ini. Alasannya sederhana, Isa Al-Masih itu bukan Yesus Kristus. Ya, saya kasih saudara beberapa observasi untuk mendukung proposisi itu. Pertama, Maria ibunya Isa Al-Masih adalah saudari perempuannya Harun. Maria ibu Yesus itu bukan saudari perempuannya Harun. Jadi meskipun namanya sama tapi merujuk kepada orang atau figur yang berbeda. Kemudian iya, di sini Deki Gadas tegas menolak mempersamakan antara Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Yesus Kristus dalam Bible karena alasan istilah saudara perempuannya Harun tadi, ya itu ada dalam Al-Quran. Ya, ini istilah ini sudah banyak sekali apologet Muslim termasuk Profesor Dr. Menahem Ali, filolog, ya. Beliau sangat pakar di bidang ini, sudah menjelaskan berkali-kali di berbagai forum tentang istilah itu, ya. Bahkan pembandingnya pun di Bible juga ada. Saya tidak akan membahas ini lagi karena sudah terlalu banyak yang menjelaskan itu. Tapi intinya bahwa
menurut De King Gadas itu adalah alasan kenapa dikatakan bahwa Isa Al-Masih dan Yesus Kristus adalah pribadi yang berbeda. Ya, tapi saya menegaskan bahwa dalam keyakinan saya, ya, dalam keyakinan pribadi saya, bahwa Yesus Kristus yang diimani dalam Kristen adalah pribadi yang sama dengan Isa Al-Masih yang saya imani dalam Al-Quran. Juga dengan berbagai argumentasi, walaupun ini ditolak oleh De King Gadas. Dia membuat persepsi sendiri, ya itu kita hargai, menolak bahwa Yesus Kristus dan dalam Kristen dan Isa Al-Masih dalam Islam itu berbeda, ya itu haknya dia. Saya pun meyakini bahwa Isa Al-Masih dan sosok Yesus Kristus adalah sosok yang sama, pribadi yang sama, hanya saja dalam periwayatannya terdapat perbedaan antara yang tertulis dalam Al-Quran maupun dalam Bible, seperti itu. Tapi bagi saya itu tidak menjadi dasar untuk menolak kesamaannya, ya. Contoh seperti sosok di Nusantara pernah mengenal sosok Tan Malaka misalnya. Kan berbagai versi meriwayatkan tentang Tan Malaka, tetapi tidak berarti bahwa berbeda orang hanya karena periwayatannya berbeda. Kan begitu. Ya, banyak terjadi dalam sejarah, terjadi perbedaan periwayatan, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Ya, periwayatan yang berbeda, tetapi saya punya keyakinan bahwa sosoknya atau tokohnya adalah sama. Ya. Oke, kita dengar poin berikutnya dari De King Gadas. Iya, Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma. Tidak jelas lahirnya kapan dan tidak jelas pohon korma itu tumbuh di daerah mana. Yesus Kristus sebaliknya tidak lahir di bawah pohon korma. Yesus Kristus lahir di Bethlehem pada abad pertama di wilayah Palestina. Yang berikut Isa Al-Masih. Oke, soal kelahiran, perbedaan periwayatan kelahiran antara Yesus Kristus dalam Bible dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran itu menjelaskan tentang Nabi Isa dilahirkan di bawah pohon kurma, ya, bawah pohon kurma. Sedangkan dari Kristen bahwa Nabi Isa, Yesus Kristus lahir di Bethlehem, di Yerusalem, di palungan, bahkan dia bilang di kandang domba. Karena seperti itu, ya. Dalam Islam lahir di bawah pohon kurma, di Kristen lahir di palungan, di kandang domba. Ya, seperti itu. Nah, karena perbedaan itulah, periwayatan itulah membuat De King Gadas selalu mengatakan bahwa antara Yesus dan Isa itu berbeda. Tapi sekali lagi dalam keyakinan saya, berbeda periwayatan tidak menjadi dasar untuk mengatakan atau menolak kesamaan pribadinya atau sosoknya. Itu ya. Tidak mengalami penyaliban dan tidak mati melalui penyaliban, maka tidak bangkit secara fisik dari kematian. Sebaliknya Yesus Kristus mengalami penyaliban, mati melalui penyaliban, dikuburkan jenazahnya, jasadnya di pekuburan milik Yusuf dari Arimatea, dan bangkit secara fisik dari kematian pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dan oke, hal yang kedua yang ditolak, ya, oleh De King Gadas untuk mempersamakan Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah soal kematiannya. Kalau dalam Islam jelas bahwa Isa Al-Masih tidak disalib, Isa Al-Masih tidak dianiaya, Isa Al-Masih diselamatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah agar tidak terkena penganiayaan, penghinaan, pelecehan. Itu dalam iman Islam. Ya, dalam iman Islam yang disalib itu bukan Isa Al-Masih tetapi orang yang diserupakan. Ya, sedangkan Isa Al-Masihnya itu diangkat oleh Allah. Ditempatkan di mana? Wallahu a'lam bishawab. Karena dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail bahwa Nabi Islam diangkat, ditempatkan di mana.
Sepanjang tidak ada keterangan seperti itu, maka kita tidak boleh mengada-ada, tidak boleh mengatakan apa yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, difirmankan oleh Allah. Sama seperti ada yang mengatakan bahwa apa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Saya menolak. Kenapa? Dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada menceritakan tentang yang disalib adalah Yudas Iskariot. Cukup berhenti diangkat. Oleh sebab itu, sepanjang tidak ada informasi tentang itu, kita nggak boleh ngarang, nggak boleh membuat cerita yang tidak sesuai. Seperti itu prinsip Islam. Kita hanya berhenti sampai di situ. Sumber riwayatnya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, termasuk pencipta Nabi Isa alaihissalam. Jadi yang saya imani dalam Al-Quran, semua muslim mengimani itu. Makanya membenarkan apa yang ada diriwayatkan dalam Al-Quran. Adapun soal berbeda dengan tertulis di Bible, ya, bahwa Yesus itu disalib, mati, begini-begini. Pertanyaan saya kepada saudaraku di Kristiani, kalau kalian mengatakan bahwa riwayat di Al-Quran itu salah, yang benar adalah di kitab kalian, pertanyaan saya cukup tegas. Mana saksi mata yang mengikuti perjalanan Yesus sejak ditangkap sesampai dikuburkan dan meriwayatkan detailnya seperti apa? Saksi matanya siapa? Siapa narasumber yang diwawancarai oleh penulis Bible, penulis Perjanjian Baru, penulis Injil? Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Mereka mewawancarai siapa? Yang betul-betul saksi mata yang mengikuti peristiwa dari Taman Getsemani, ya, sampai pada penguburan, ya, sampai pada ketika bangkit dari kuburan milik Yusuf dari Arimatea, dijelaskan oleh Deking Gadas tadi. Siapa saksi matanya? Apakah murid-murid Yesus saat itu mengikuti? Tidak, semuanya kabur. Ya. Lalu narasumber siapa yang diwawancarai, yang ditetapkan bahwa ini informasinya valid, sehingga apa yang tertulis di Perjanjian Baru itulah yang benar, sedangkan di Al-Quran salah. Ayo, siapa narasumbernya? Ya, siapa saksi mata yang benar-benar saksi dari awal sampai terakhir, sehingga bisa menceritakan, merunut secara kronologis, begitu detail seperti yang tertulis dalam Bible. Siapa? Kalau kami di Islam, karena itu adalah firman Allah yang meriwayatkan langsung oleh Allah, maka kami 100% percaya, tidak ada sedikit pun keraguan. Sedangkan saudaraku di Kristiani yang mengimani bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus yang kalian anggap Tuhan. Pertanyaan saya, siapa saksi matanya yang benar-benar saksi mata yang mengikuti proses itu dari awal sampai terakhir? Sebab kalau kita baca di Bible itu sangat rinci sekali. Sangat rinci sekali. Kalaupun semuanya saksi matanya benar-benar, wah, ini semuanya kualitas A1 nih ceritanya. Seperti itu. Semuanya sudah divalidasi sedemikian rupa. Semuanya sesuai dengan apa yang tertulis itu. Sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat itu. Apakah lantas membantah apa yang dijelaskan dalam Al-Quran? Enggak juga. Tetap tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena dalam riwayat Al-Quran diserupakan. Jadi yang dilihat saksi mata ya tetap seperti halnya Yesus. Wajahnya, fisiknya, semuanya sama. Seperti itu. Hanya saja yang hakikatnya itu bukan Yesus, tetapi yang diserupakan. Jadi tetap aja Al-Quran tidak dapat terbantah dalam hal ini. Jadi seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, periwayatan yang ada di Perjanjian Baru atau yang disebut Injil, mereka sebut Injil itu firman Allah atau bukan? Mengfirman dari Tuhan atau bukan? Sebab kalau kita membaca kesaksian Lukas di pembukaan Injil Lukas, itu menunjukkan bahwa ayat-ayat yang dia tulis, ya waktu itu mungkin belum jadi ayat, ya, belum jadi ayat. Belakangan setelah dikanon baru jadi ayat, ya. Tulisan yang dibuat oleh Lukas itu berdasarkan cerita orang sekitar, berdasarkan informasi yang didapat dari orang-orang sekitar.
Jadi bukan Lukas sendiri yang saksi mata lalu menulis, bukan, tapi informasi. Silakan baca di pembukaan Injil Lukas, ya. Nah, artinya apa? Itu bukan firman Tuhan. Ya, tetapi bagi saudara kita di Kristen diimani sebagai ilham roh kudus yang membimbing mereka menulis itu. Yang jadi pertanyaan, narasumbernya siapa? Ya kan? Ya, pernah divalidasi apa enggak? Bahwa yang memberikan kesaksian benar-benar mereka saksi, mereka yang punya kapasitas untuk dipercaya kesaksiannya. Kan begitu? Karena itu berdasarkan cerita orang sekitar. Tapi kalau dikatakan ini benar-benar firman Allah, udah selesai, nggak perlu lagi dipersoalkan kan, nggak perlu lagi dipertanyakan. Tapi karena itu berdasarkan kesaksian orang-orang sekitar, kemudian dikutip oleh Lukas, dibuat satu rangkaian narasi cerita, ya itu perlu diverifikasi lagi, gitu kan, ya. Nah, dan hal yang utama lagi, bahwa berkaitan dengan peristiwa itu sebagai contoh, bisa baca di Matius pasal ke-27 ayat ke-51 dan seterusnya, seingat saya. Karena bertepatan dengan kematian Yesus di salib, itu kan katanya terjadi gempa ya. Terjadi gempa yang dahsyat sekali. Dan pada saat itu, keluarlah orang-orang kudus dari kuburnya. Lalu mereka berjalan ke kota. Dan menampakkan ke warga, ke penduduk gitu. Nah, itu suatu peristiwa yang dahsyat luar biasa tentunya ya. Orang-orang dari kubur keluar. Mereka berparade di kota, mereka menampakkan diri kepada masyarakat. Tetapi problemnya adalah, setahu saya yang menulis itu hanya Matius. Hanya Matius. Apakah Matius saksi mata? Ternyata juga bukan. Kan begitu. Dan kalau seandainya betul terjadi bahwa pada saat yang sama kebangkitan orang-orang kudus keluar dari kuburan, dan mereka berparade, mereka menampakkan diri, mereka berjalan ke kota, pasti akan menjadi catatan sejarah dan pasti akan ada sejarawan lain menulis itu. Tetapi nyatanya tidak, ya. Tidak. Jadi informasi itu hanya kita dapatkan di Injil Matius. Di Injil lain nggak ketemu kayaknya. Seingat saya cuma Matius seorang yang meriwayatkan itu. Nah, padahal itu peristiwa dahsyat dan luar biasa. Harusnya bukan hanya di Matius, di penulis Injil yang lain juga menulis itu. Bahkan di ahli sejarah yang tulisannya nggak masuk dalam Bible juga pasti akan menceritakan itu. Itu peristiwa langka, dahsyat, super luar biasa loh. Orang-orang yang sudah dikubur sekian lama, terus mereka bangkit dan mereka berjalan-jalan di kota. Itu kan bukan sesuatu yang biasa, pasti akan ditulis. Tetapi nyatanya tidak, ya. Itu. Nah, kalian percaya nggak bahwa itu sebuah fakta? Ya. Terus hal lain, misalnya setelah Yesus menyampaikan amanat agung, ya kan terangkatlah Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ya. Kemudian kalau di Yohanes berapa 1:18 kalau nggak salah ya, duduk di pangkuan Bapa. Kan gitu. Kalau penglihatan siapa itu ya? Saya lupa namanya, katanya Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kan begitu ya. Pertanyaan saya, coba, penulis Injil, siapa yang ikut Yesus ke surga? Kemudian mereka melihat posisi Yesus di surga, di sebelah kanan kah? Di sebelah kanan Bapa kah? Di pangkuan Bapa kah? Berdiri kah? Atau duduk kah? Lalu mereka kembali ke dunia dan mereka menulis Injil. Coba. Siapa yang di antara penulis Injil, Markus kah, Lukas kah, Matius kah, Yohanes kah, ikut ke surga dan melihat Yesus posisinya di mana di surga? Lalu mereka kembali ke dunia dan menulis bahwa posisi Yesus seperti ini. Ya. Kalau enggak, terus mereka dapat informasinya dari mana? Bimbingan Roh Kudus. Ya, berhenti sampai di situ. Supaya punya nilai bahwa ini kebenaran, harus dikatakan bahwa ini dari Roh Kudus. Siapa mengatakan itu? Bahwa Bapak Gereja yang melakukan kanonisasi ayat-ayat Alkitab.
dari puluhan atau mungkin ratusan tulisan tentang Yesus, lalu hanya 4 yang dipilih, dan yang menetapkan itu adalah bapak-bapak gereja. Apa kapasitas mereka sehingga mereka punya kualifikasi menetapkan itu, menyingkirkan yang lain dan hanya memilih 4? Dan bagaimana mereka kriteria apa mereka tentukan, tetapkan sehingga 4 itu yang diterima, yang lain Injil Filipus, Injil Maria, Injil Thomas dan lain-lainnya itu dibuang, tidak dipakai. Itu makin menambah persoalan. Nah, jadi sekali lagi, kalau Anda mau menjadikan ini landasannya untuk menolak apa yang tertulis di Al-Quran, ya silakan, tetapi saya menyampaikan pendapat seperti itu, bahwa kenapa kami begitu kekeh sebagai muslim bahwa di Al-Quran itu adalah benar, karena kami mendapatkan informasi itu dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami imani, sedangkan saudaraku di Kristiani tidak mengimani itu. Ya, jadi ini hanya sekedar pembanding saja, sebagai narasi saya dalam menyikapi perbandingan antara ayat Al-Quran dan ayat Bible, ayat Alkitab yang saudaraku di Kristiani menjadikan itu sebagai kitab suci dan itu adalah sesuatu kebenaran. Kita sama-sama, saya menghargai kalian, ya, sebagaimana juga kalian juga menghargai apa yang kami imani. Oke, mari kita simak kelanjutan dari pernyataan Deki Nggadas. Dan yang terakhir, Isa Al-Masih itu diangkat ke surga sambil Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupakan wajah seseorang sama dengan wajah Isa Al-Masih. Jadi Isa Al-Masih lolos dari penyaliban dan kematian melalui penyaliban, langsung diangkat ke surga. Yesus Kristus tidak mengalami skenario itu. Yesus Kristus memang terangkat ke surga, tapi terangkat ke surga dalam kerangka naratif. Mengalami penyaliban, kematian, melalui penyaliban, dikuburkan, bangkit secara fisik dari kematian. Setelah itu baru naik ke surga atau terangkat ke surga. Nah, mungkin Anda bilang begini, tapi kan Isa Al-Masih juga diangkat ke surga. Ya, tapi bukan pribadi yang sama dan bukan dalam kerangka naratif yang sama. Oke, sebelum lanjut ini saya perlu koreksi ya apa yang dikatakan oleh Dr. Deki Nggadas ini. Walaupun dokter, sahabat tadi apologet muslim kadang-kadang bingung ini dokter apa bukan sih. Kadang-kadang narasinya itu membuat orang ragu kualitas kedokteran si Deki Nggadas ini. Nah, di sini dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih juga diangkat ke surga. Berarti menggunakan narasi muslim. Dan perlu saya tegaskan bahwa di Islam kita sama sekali tidak mengimani diangkat, ditempatkan di surga. Kenapa? Karena tidak ada penjelasannya seperti itu. Diangkat, diselamatkan oleh Allah, entah ditempatkan di mana, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Yang pasti Allah memuliakan, tidak mungkin menyiksa beliau. Ya, tidak mungkin. Tetapi entah ditempatkan di sorga atau di mana, itu hanya Allah yang tahu. Kita muslim tidak mengimani bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam putra Maryam diangkat, diselamatkan dari penganiayaan Hansip Romawi, lalu ditempatkan di sorga. Tidak. Ya, tidak. Sedangkan saudaraku di Kristiani memang mengimani seperti itu, bahwa terangkat ke sorga. Terangkat ya, di situ tidak dikatakan bahwa Yesus Kristus naik ke sorga. Tidak, terangkat. Ter itu berarti ada pihak yang terlibat membuatnya ke sorga. Ya, saya sekali lagi di narasi di Bible saya, di terjemahan saya baca bukan Yesus naik ke sorga, artinya punya kekuatan sendiri ke sorga, tidak, tapi terangkatlah ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Itu yang saya tahu di terjemahan Bible ya. Artinya bahwa Yesus di narasi itu sendiri tidak menunjukkan kekuatan Yesus sendiri, tetapi Yesus terangkat. Ada kekuatan lain, ada kekuasaan lain yang membuat Yesus terangkat ya. Karena Yesus sendiri mengaku tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Baca di Yohanes 5:30 ya. Nah, seperti itu. Jadi ini perbedaan pandangan, perbedaan
narasi di kitab suci, wahai Deki Gadas, kalau di kitab kalian ya terangkat ke surga. Kalau di Muslim tidak seperti itu. Jadi itu yang harus saya koreksi. Dengan Yesus Kristus. Hanya karena Isa Al-Masih terangkat ke surga dan Yesus Kristus terangkat ke surga, tidak berarti bahwa Isa Al-Masih terangkat dalam pengertian dan dalam kerangka naratif yang sama atau dalam signifikansi teologis yang sama. Isa Al-Masih tidak naik ke surga dalam pengertian yang sama seperti yang terdapat di dalam Perjanjian Baru. Itu maksud saya ketika saya mengatakan Isa Al-Masih tidak naik ke surga. Jadi saudara-saudara, jangan mencampur adukan dua hal yang sama sekali berbeda hanya karena ada sedikit kemiripan di antara keduanya. Mirip berarti tidak sama. Mengatakan bahwa perayaan atau peringatan hari ini sebagai perayaan dan peringatan hari kenaikan Isa Al-Masih, berarti Anda sedang mengemukakan sebuah proposisi keagamaan yang baru. Itu bukan proposisi keagamaan Kristen, itu juga bukan proposisi keagamaan Islam, ya. Iya, jadi bagian awal dan akhir itu saya sudah tegaskan tadi. Saya sepakat dengan pernyataan Deki Gadas bahwa ketika menyebut dengan narasi kenaikan Isa Al-Masih, apalagi saya tambahkan ya wafatnya Isa Al-Masih yang juga ada di kalender, itu sama sekali tidak Kristen dan juga tidak Islam. Jadi dari sisi Islam itu sangat melecehkan ya, tidak sesuai sama sekali dengan apa yang tertulis dalam Al-Quran, tidak diimani Muslim adanya istilah wafatnya dan kenaikan Isa Al-Masih. Muslim tidak mengimani itu. Begitu juga di Kristiani yang dikatakan bahwa memang kenaikan Isa Al-Masih ini adalah perayaan umat Kristiani. Sebenarnya juga tidak. Ya, saya sepakat dengan Deki Gadas, ini sama sekali bukan Kristen. Kecuali kalau mengatakan istilah wafatnya Yesus Kristus, kenaikan Yesus Kristus, nah itu baru benar ya. Itu baru benar sesuai dengan yang diimani oleh saudara kita di Kristiani. Tapi menggunakan narasi Isa Al-Masih, jelas ini bertentangan dengan Kristen, juga bertentangan dengan Islam gitu ya. Jadi wajar kalau Deki Gadas mengatakan ini sinkretis atau mau jadi ya semacam keyakinan baru yang berbeda dengan Islam, juga berbeda dengan Kristen. Untuk poin ini sekali lagi saya tegas menyatakan saya sepakat dengan Deki Gadas, tetapi untuk hal yang lain tentu berbeda. Nah, sebagai bagian akhir dari penjelasan ini ada dua poin yang perlu saya ulas terkait dengan pernyataan Deki Gadas ini, sahabat. Yang pertama, saudaraku Muslim, kenapa saudara kita di Kristen begitu ngotot Yesus harus mati di tiang salib? Ya, sedangkan kita Muslim itu begitu ngotot mempertahankan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa yang mati di tiang salib bukan Isa Al-Masih, tetapi orang diserupakan. Jadi ini hal yang berbeda ya. Nah, kalau dalam keyakinan kita Muslim ya final ya, kita nggak mempersoalkan sama sekali ya. Ya, tetapi saudara kita di Kristen ini hal yang sangat penting. Sangat-sangat penting. Kenapa? Karena tanpa kematian Yesus, yang di sisi lain mereka juga mengimaninya sebagai Tuhan, maka runtuh semua doktrin kekristenan seperti itu. Kenapa? Tanpa kematian Yesus, maka tak akan ada namanya kebangkitan. Tanpa ada kebangkitan, maka tak akan ada namanya penebusan dosa. Jadi itu satu rangkaian ya. Jadi manusia berdosa, kemudian Tuhan yang nebus ya. Jadi manusia yang berdosa, tapi Tuhan yang dihukum mati. Itu yang saya sering pertanyakan di channel ini. Jadi satu rangkaian, Yesus inkarnasi ke dunia untuk mati, untuk menderita, untuk menebus dosa. Jadi memang harus mati. Makanya mereka ngotot bagaimana caranya, harus diimani bahwa Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Tanpa kematian Yesus tak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan maka tak ada penebusan dosa. Tanpa penebusan dosa maka sia-sialah ajaran kekristenan yang ditanamkan oleh Paulus. Ya, kalau baca kitab Roma, Korintus, Filipi, Galatia, semuanya berbicara tentang doktrin itu. Penebusan dosa, ya, inkarnasi Yesus dalam rupa manusia, kedagingan dan lain-lain, itu yang diajarkan Paulus. Walaupun kalau kita baca di
kutipan-kutipan pernyataan Yesus sama sekali tidak menunjukkan apa yang sama seperti yang diajarkan oleh Paulus. Ya. Nah, seperti itu yang saya pahami. Jadi kenapa Muslim itu begitu ngotot bahwa Nabi Isa alaihissalam bukan orang yang disalib Hansip Romawi, ya seperti itu. Begitu juga saudara di Kristiani, kenapa begitu ngotot bahwa Yesus itu harus mati, karena memang mereka keimanannya, keyakinannya seperti itu. Tanpa kematian Yesus ya sia-sialah kekristenan, seperti itu ya. Dan itu juga diakui oleh Paulus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, problem kedua ketika mempersoalkan nama Isa Al-Masih, yang membawa-bawa nama Isa Al-Masih itu bukan umat Muslim, ya, tetapi Kristen. Kalau Isa Al-Masih di Islam ya sudah jelas, nggak perlu dibawa-bawa, sudah ditetapkan kok ya. Nama Isa Al-Masih putra Maryam itu. Ya, nggak perlu disorong-sorong ke agama lain gitu ya. Nggak perlu dibawa-bawa ke agama lain. Nah, tetapi di Kristen justru menggunakan nama Isa Al-Masih dalam doktrin mereka, dalam dakwah mereka, dalam penyebaran keagamaan mereka. Mereka yang bawa-bawa nama Isa Al-Masih. Nah, kalau di Islam nggak pernah kita bawa masjid Yesus Kristus, enggak. Nggak pernah bikin perayaan-perayaan menggunakan nama Yesus Kristus, enggak. Ya, saya nggak pernah nemu ada nama masjid namanya Masjid Yesus Kristus. Ya, atau misalnya Jamaah Yesus Kristus, enggak. Di Islam nggak ada Islam menggunakan istilah-istilah itu. Tetapi di Kristen, nama Isa Al-Masih, nama gereja ada Isa Al-Masih banyak. Jemaat-jemaat menggunakan nama Isa Al-Masih banyak kok ya. Silakan ketik aja di Google ya, ketik aja gereja Isa Al-Masih atau hal-hal yang terkait dengan nama Isa Al-Masih banyak sekali. Bahkan di terjemahan Bible pun, sahabat, di terjemahan Bible pun beberapa versi juga menggunakan nama Isa Al-Masih. Nah, nggak percaya, ini saya buktikan ya, saya buktikan. Nah, biar kita tampol sama-sama si Deki Gadas ya. Dia mempersoalkan nama Isa Al-Masih, tetapi pada saat yang sama justru yang pakai nama Isa Al-Masih adalah ya kaumnya sendiri ya. Coba saya tunjukkan ini sahabat. Nah, ini sahabat, silakan baca di Yohanes 17 ayat 3. Nah, ini beberapa versi terjemahan ya. Versi terjemahan baru ini, kemudian versi AYT ini, nah versi terjemahan lama ya ini. Nah, sekarang sahabat saya akan tunjukkan ini versi yang lain lagi. Ya, jadi ini sama-sama terjemahan Bible yang bikin dari Kristen sendiri. Coba perhatikan di sini sahabat. Versi Sileber 2011. Coba dibaca di sini. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Isa Al-Masih, ini kesaksian Yesus sendiri. Yohanes 17 ayat 3, ini perkataan Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Isa Al-Masih yang telah Engkau utus. Namanya siapa di sini? Isa Al-Masih. Terjemahan mana? Terjemahan Bible. Siapa yang bikin? Orang Kristen. Ya, orang Kristen. Nah, jadi Deki Gadas ketampol jidatnya sendiri karena yang membuat istilah ini adalah dari Kristen itu sendiri. Ya, jadi ya gimana? Dia harus demo ke jemaatnya sendiri, ada kaumnya sendiri, kelompoknya sendiri. Kenapa sih menggunakan nama Isa Al-Masih di bawah-bawah? Ya kan? Coba kita buka di kitab kuno, ada nggak kitab kuno juga menggunakan istilah Isa Al-Masih. Nah, coba kita lihat ya. Ini kitab terjemahan Bible versi kuno ya. Klinker. Ya, Klinker 1879. Coba dibaca ini. Inilah hidup, jangan lama ya. Hidup ya, yang kekal kalau mereka itu kenal akan Dikau. Ya, Allah yang asa dan benar, dan nah ini ada nama, dan akan Isa Al-Masih yang telah Engkau suruhkan. Isa Al-Masih nih. Nah, jelas ya tulisannya. Isa Al-Masih. Jelas. Nah, jelas nama Isa Al-Masih. Sangat jelas. Nah, ini tentu jadi problem buat Deki Gadas.
Nah, versi apa nih? Kiesbury 1853. Ini Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih. Nah, ini juga Isa Al-Masih. Ini nama Isa Al-Masih. Jadi ya, nah, ini Sileber Draft juga Isa Al-Masih. Coba, ini juga Melayu Baba. Melayu Baba. Ini sahabat ya, Melayu Baba. Juga di sini jelas ya, Isa Al-Masih. Nah, gimana tuh? Jadi problemnya bukan di Muslim, tetapi di kalian sendiri, karena yang menggunakan bawa-bawa menyorong-nyorong nama Isa Al-Masih di kitab kalian, ya. Itu ceritanya. Nah, sekarang coba kita buka, ada nggak gereja-gereja menggunakan nama Gereja Isa Al-Masih, ya? Seperti saya katakan tadi, coba kita ketik di Google Gereja Isa Al-Masih. Nah, Gereja Isa Al-Masih. Nah, lihat sahabat, nama gerejanya ini ya. Ya. Ini Gereja Isa Al-Masih nih. Ya. Ya. Coba ya. Ya, biar jelas ya. Ya. Ini semuanya menggunakan, nah ini Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Indonesia, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maler. Nah, menggunakan Gereja Isa Al-Masih. Nah, ini Polres Lengkong, Polres Bandung. Nah, ini Gereja Isa Al-Masih nih. Gereja Isa Al-Masih. Ini juga Gereja Isa Al-Masih Subah. Nah, ini Gereja Isa Al-Masih, Gereja Isa Al-Masih. Banyak sekali menggunakan Isa Al-Masih. Gereja Isa Al-Masih. Pertanyaan, ada nggak Muslim menggunakan nama Masjid Yesus Kristus? Jemaah Yesus Kristus? Enggak ada yang begitu. Jadi mohon maaf ya, Deki Gadas dalam hal ini lagi-lagi problemnya di kalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sama saya ulas ini memberikan pencerahan buat sahabat semuanya, buat kita semua, dan supaya kita makin memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Ya, biar kita memahami relasi antara Muslim, antara Islam dengan keyakinan di agama lain. Tentu kita jaga toleransi, hargai perbedaan. Dan saya sampaikan seperti ini bukan berarti nggak menghargai agama lain, tidak. Saya tetap menghargai, tapi kita jelaskan karena di masyarakat kita hubungan atau komunikasi antar sesama pemeluk agama kadang-kadang terjadi masalah. Kita jelaskan seperti ini, seperti apa sih cara Islam memandang keyakinan di umat lain, dan saya sampaikan ini juga terkait dengan sebagai reaction dari apa yang dijelaskan oleh Deki Gadas ya. Reaction ya, kalau saya nggak nemu Deki Gadas menjelaskan itu, mungkin saya juga nggak membahas, tapi karena diangkat oleh Deki Gadas ya, saya mereaction apa yang disampaikan oleh beliau. Itu saja sahabat, mudah-mudahan di kesempatan lain akan saya sampaikan video-video yang lebih mencerahkan lagi. Dukung terus perkembangan channel ini sebagai upaya dakwah kita menghadang, menghalau anasir-anasir penyesatan dan pemurtadan yang gentayangan di sekitar kita. Sampai jumpa, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.